Ada orang bercekcok di depan Nabi, dua orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin diantara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Fa'ak dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis pilih buan ngono. Jadi orang soleh nak jadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya soleh kula, nak mimpin itu ribet. Wong soleh itu mergo cara wong soleh itu donya iku sepele, buan PPN barang napa donya wae. Tapi nak wong rapati soleh kan iman. Jadi penting ra soleh kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres. Diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud bareng dilapuri sing empat ini termasuk tokoh, rasa diterusno tokoh agama nanti keliru nanti geger, wae tokoh lah ya aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung, wae tokoh malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing, yang empat orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh ya. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun ke situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda gegernya itu biasa tuh. Kalau masalah ilmu, misalkan lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama empat tokoh ini. Empat orang gitu aja, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah, kamu kesana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal empat orang itu ketika di depan Nabi Dawud, empat-empatnya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing kita coba. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab ungu apa nggak ada anjing. Pokoknya empat ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip, apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara.
Nah, sing sitok Afrika, sitok Indonesia kan raine sekarang beda. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya. Ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Daud ya fair, silahkan gelar pengadilan lagi, digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso, daripada dua bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong dua ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, ndak itu ndak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja ya? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong dua itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan bulat terus. Jadi itu alamat terus. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak bener itu mesti mubang. Kan harus ngambil data-data yang nggak valid divalidkan yang atas. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu, keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bila orang soleh itu suka. Kalau saya nuruti hirah diniyah itu bila orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk nama munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair, entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabdal anbiya akhirnya yatubu wa alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan, mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-matian. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah ngikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajzawu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa aw yatuba. Sudah kita harus ngomong dua kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga, bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada dua hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawab Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh, sehingga dia harus tetap di
Ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama, cuma inisial mati.